Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami di sini ingin menyampaikan materi mengenai inovasi sel elektrokimia. Sebelum melanjutkan ke materi, lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisna Pasa, absen 14. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Handriana, absen 31. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Agza Putra, absen 34. Perkenalkan, nama saya Kevin Fitra Herisardi, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nanda Sofia Tunjungko, absen 18. Perkenalkan, nama saya Zarka Amanda Putri Atiraisa dari absen 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi inovasi sel elektrokimia. Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang membahas hubungan redoks dengan energi listrik. Keduanya berlangsung dalam sebuah alat yang disebut sel elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel volta galvani dan sel elektrolisis. Sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. 1. Sel volta. A. Reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya, apabila sel logam seng dicelupkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4, logam seng Zn akan larut dengan melepas elektron membentuk ion seng Zn2+, sementara ion tembaga Cu2+ menangkap elektron dari logam seng dan membentuk endapan tembaga Cu. Dalam reaksi tersebut terjadi transfer elektron secara langsung dari logam Zn ke ion Cu2+. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ferdiansyah. Terima kasih. B. Rangkaian sel volta. Transfer elektron secara langsung pada reaksi di atas tidak akan menghasilkan arus listrik. Oleh karena itu, Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta menemukan cara untuk menghasilkan arus listrik, yaitu memisahkan logam Zn dan ion Cu2+ di wadah yang berbeda dalam suatu rangkaian yang disebut sel volta. Pada rangkaian sel volta di atas, logam Zn dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan logam Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Kemudian dihubungkan dengan voltmeter melalui kabel pengantar listrik. Selanjutnya diberi jembatan garam. Setelah rangkaian terhubung dengan baik, lempengan logam Zn teroksidasi menjadi ion Zn2+ yang akan larut di dalam larutan ZnSO4 dan melepas Zn2+ plus Ze. Elektron yang dilepas akan mengalir melalui kabel listrik melewati voltmeter menuju lempengan logam Cu. Kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang berasal dari larutan CuSO4 membentuk endapan Cu2++ ZeCu. Faktanya, tanpa jembatan garam, elektron tidak mengalir. Hal ini karena terjadinya kelebihan muatan pada kedua wadah yang berisi larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Di wadah pertama yang berisi larutan ZnSO4 akan mengalami kelebihan muatan positif karena terbentuk ion Zn2+. Hasil reaksi oksidasi di logam Zn, sementara di wadah kedua akan mengalami kelebihan muatan negatif SO4 dibanding karena ion Cu2+ jumlahnya berkurang. Jembatan garam berfungsi untuk menetralkan kelebihan muatan pada kedua larutan tersebut. Ion Na+ akan bergerak menuju larutan CuSO4 untuk menetralkan kelebihan muatan negatif, dan ion SO4 bergerak menuju larutan ZnSO4 yang kelebihan muatan positif. Lempengan logam Zn dan Cu disebut elektroda. Elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda, sedangkan elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi disebut katoda. Logam yang bertindak sebagai anoda dalam sel volta di atas adalah Zn, sementara Cu bertindak sebagai katoda. Anoda dalam sel volta disebut juga elektroda negatif dan katoda sebagai elektroda positif. Diagram sel volta reaksi yang terjadi di kedua elektroda dapat dinyatakan dengan diagram sel atau notasi sel. Reaksi oksidasi ditulis di sebelah kiri, sedangkan reduksi di sebelah kiri.
sehingga reaksi sel volta di atas dapat ditulis Zn1 Zn2 plus 2 Cu2 plus 1 Cu2 garis sejajar menyatakan jembatan garam. A red volta, B potensial elektroda, C potensial sel. Hukum Faraday 1 yang berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang dicairkan. Sedangkan hukum Faraday yang kedua berbunyi massa zat-zat yang dihasilkan oleh muatan listrik yang sama sebanding dengan berat ekivalen dari